warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan karunia dan rahmatnya, kemudahan serta izinnya, aktivitas ibadah seorang hamba menjadi sempurna. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan-bulan terbaik, yaitu bulan Haram. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu daripada bulan Haram. InsyaAllah dengan izin Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang merupakan bulan tersebut juga merupakan bulan haram. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 berurutan kata para ulama, 1 terpisah. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kemudian bulan Dzulqa'dah juga merupakan bulan haji. Kenapa jemaah sekalian? Padahal haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Namun bulan Dzulqa'dah merupakan bulan haji. Bahkan bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Pelaksanaan haji itu sudah ditentukan bulannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari bulan Syawal, kemudian dilanjutkan dengan bulan Dzulqa'dah, puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah, mulai pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan terakhir tanggal 13. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengapa dinamakan dengan bulan haji mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah serta bulan Dzulhijjah? Karena kalau seseorang sudah meniatkan untuk menunaikan ibadah haji, maka boleh dia mulai dari tanggal 1 Syawal, boleh dia mengerjakan umrah haji. Kalau dia mau menggunakan konsep haji tamattu'. Kan tamattu' itu adalah kita tunaikan umrah dulu baru haji di bulan Dzulhijjah. Maka bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dan hajinya jenis tamattu', boleh dia melaksanakan umrah haji di bulan Syawal, mulai dari tanggal 1 Syawal. Dan kita sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, dahulu perjalanan ibadah haji, ya, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad serta para sahabatnya, ya, menghabiskan waktu yang begitu panjang. Tidak seperti sekarang kita ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu untuk pelaksanaan ibadah haji.
Dan bagi orang yang ingin meniatkan dirinya melaksanakan haji dan hajinya ifrad, ya, tidak didahului oleh umrah haji, maka boleh dia berniat mulai dari tanggal 1 Syawal. Boleh dia berniat, ya, labbaika hajjan. Dan nanti pelaksanaannya di mana? Di bulan Dzul Hijjah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebagai tambahan saja. Dan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan-bulan yang mulia ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah tadi apa? Fala tazlimu anfusakum. Kalau kalian berada di bulan-bulan mulia, jangan kalian berbuat kezaliman. Kenapa? Ini penegasan dari Allah. Bukan berarti di luar bulan haram tidak boleh berbuat kezaliman, tapi ini apa? Penegasan. Kezaliman dilarang sepanjang bulan. Tapi di sini Allah memberikan penegasan. Kalau kalian masih melakukan kezaliman ketika kalian berada di bulan haram, maka Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Karena hukuman itu, jamaah sekalian, ganjaran itu tergantung dari waktu, tempat, ya. Karena tidak akan pernah sama orang yang bermaksiat di tempat yang Allah muliakan, ya, di tempat yang Allah lebih muliakan daripada tempat-tempat yang lain, itu tidak sama dosanya. Contoh, seseorang yang bermaksiat di Masjidil Haram dengan orang yang bermaksiat di masjid ini tidak sama dosanya. Sama dengan orang yang bermaksiat di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, dan juga tidak sama dosanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tempat itu atau waktu itu dilebihkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sisi lain, kalau orang beribadah di tempat yang Allah lebih muliakan daripada tempat-tempat yang lain, maka pahalanya juga beda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu fi masjidi hada." Jadi orang yang salat di masjidku ini 1 rakaat atau 1 kali salat, itu pahalanya berapa? 1000 kebaikan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Dan siapa orang yang salat di Masjidil Haram, maka baginya pahala 100.000. Ya. Jadi sama, ketika Allah muliakan suatu tempat itu, maka Allah juga siap kenapa? Ganjaran dosa ataupun ganjaran pahala bagi orang-orang yang berbuat dosa di tempat itu atau orang-orang yang beribadah di tempat itu. Kalau orang beribadah di tempat yang Allah lebihkan kemuliaannya, maka Allah juga siapkan apa? Pahala yang besar. Sama dengan bulan haram ini. Ketika Allah muliakan bulan-bulan haram ini melebihi dari kemuliaan bulan-bulan yang lain, maka bagi orang yang mengerjakan kebaikan, Allah sudah siapkan ganjaran yang luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Yang pertama, perhatikan salat fardu kita, salat wajib kita. Kita sempurnakan pelaksanaannya dengan berjamaah. Kita jaga waktunya. Kita sempurnakan pelaksanaannya. Karena ingat, kita sekarang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman azza-jalla wa iyyakum, ini sebagai mukadimah saja. Adapun tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah indahnya berkhalwat dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan berkhalwat jemaah? Apa yang dimaksud dengan berkhalwat dengan Allah? Memiliki waktu yang intens dengan Sang Pencipta kita Allah, memiliki jadwal khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna berkhalwat.
Jadi sebuah kenikmatan jemaah sekalian adalah ketika kita bisa beribadah dengan kaum muslimin. Contoh, menunaikan ibadah salat zuhur dengan berjemaah itu kenikmatan. Dan Allah katakan melalui apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah khairun min salatil fardhi 25 darajah atau 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada salat sendiri dengan pahala 25 atau 27 derajat. Ini sebuah kenikmatan jemaah sekalian. Kita bisa melaksanakan ibadah bersama kaum muslimin. Namun ada ibadah yang harus dikerjakan sendiri. Apa tadi? Ibadah berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki waktu khusus antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkhalwat dengan Allah jemaah sekalian, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainah." Seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah, yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya. Dalam apa? Kesendiriannya, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fafadat 'ainah, hingga kedua matanya menangiskan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini jemaah sekalian sebagai bukti mulianya orang-orang yang menyisihkan waktu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumul qiyamah, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa tadi? Rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya hingga kedua matanya basah karena menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwatal iman azza wa jalla wa iyyakum. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah tegaskan, Allah jelaskan gambaran atau sifat orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan syurga. Bahkan syurga rindu dengan orang tersebut. Allah kisahkan di dalam surah Ad-Dariyat. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kenikmatan syurga dan akan mendapatkan kenikmatan mata air di dalam syurga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka telah mendapatkan karunia berupa kenikmatan syurga dari Rabb mereka. Adapun sifat yang pertama orang bertakwa yang dirindukan oleh syurga jemaah sekalian, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia selalu menjadi orang baik. Orang apa? Orang baik. Setiap hari dia terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Ketika dia jatuh dalam kelalaian, dia menyesali, betul-betul menyesali, sehingga dia setiap hari ada perubahan dalam dirinya, khususnya hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terluput dari kebaikan, dia segera untuk apa? Untuk menghapus, mengganti keburukan dengan kebaikan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dengan apa? Dengan amal salehnya.
Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dengan kebaikan-kebaikan kita jemaah sekalian bisa menjadi sebab menghapus keburukan-keburukan kita masa lalu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Kebaikan, amal kebaikan itu tergantung di akhirnya. Nah, jadi sifat yang pertama kata Allah, orang-orang yang dirindukan oleh syurga, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu dan senantiasa menjadi orang baik di dunia. Enggak pernah tipu orangnya, enggak pernah zalimi temannya, enggak pernah menghina dan seterusnya. Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sifat yang kedua bagi orang-orang yang dirindukan oleh syurga Allah, sedikit tidurnya di malam hari. Itu orang yang masyaallah Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang Pak, waktu tidur kita ini dihabiskan, dicuri oleh siapa? Kita sekarang lebih banyak begadang, betul apa tidak? Tapi dengan apa begadangnya? Dengan apa? Ini fitnah. Sekarang kita banyak begadang, tapi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dengan apa? Masya Allah. Betul apa tidak Pak? Sebelum tidur, kalau enggak buka HP enggak nyaman, enggak sempurna. Bangun dari tidur, HP. Tengah malam, subhanallah. Jadi sifat yang kedua kata Allah, orang-orang yang bertakwa yang dirindukan oleh syurga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang lambung-lambungnya jauh dari tempat tidurnya, bukan karena jauh dari kamarnya, nyumput di pojok kamar untuk nonton bola, bukan, atau scroll HP, bukan, atau main apa? Main game, bukan. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Wa bil asharihum yastaghfirun. Sedikit tidurnya karena beribadah kepada Allah. Wabil ashab, di waktu sahur-sahur mereka yastaghfirun, mereka lisan-lisan mereka itu basah dengan apa? Istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek jemaah sekalian. Maka berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang seharusnya kita bisa lakukan setiap waktu jemaah. Minimal kita sisihkan waktu malam kita ini, jangan banyak-banyak. Kalau enggak mampu 1 jam setiap malam, kurangi setengah jam. Kalau enggak mampu 1/4 jam jemaah sekalian. Kalaulah kita mampu dengan HP kita berjam-jam di malam hari, mengapa kita tidak mampu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun 1/4 jam? Padahal di waktu itu jemaah sekalian, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatnya Allah, dengan kesayangannya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Untuk apa jemaah? Padahal Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita pekerjaan, Allah yang memberikan kita keluarga dan seterusnya. Tapi setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mencari kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Untuk apa jemaah sekalian? Mencari para hambanya. Subhanallah. Yaqulu Rabbuna man yad'uni fa astajib lahu. Siapa orang yang terbangun pada saat itu di akhir malam
untuk memohon ampun. Kata Allah, aku akan ampuni. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang berdosa di siang hari, aku bentangkan tanganku untuk menerima taubat mereka di malam hari. Subhanallah jemaah sekalian. Kurang baik apa lagi sampai cipta kita. Kita diabsen setiap malam jemaah. Kita dicek oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak hadir di waktu tersebut, tidak terbangun. Padahal di waktu tersebut Allah sudah siapkan segalanya. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh ampunan Allah, ada di situ. Makanya Allah mengatakan apa? Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa orang pada saat itu memohon ampun atau berdoa kepadaku, aku akan ampuni, aku akan perkenankan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Jemaah, kalau mungkin di karir kita, pekerjaan kita, ya sana sini mentok, atau kita punya segudang masalah, maka coba bangun di malam hari, punya jadwal khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Man yas'aluni fa u'tiyah, kata Allah. Siapa orang yang memiliki kebutuhan, memiliki permintaan, dia minta kepada aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa orang yang memohon ampun pada saat itu, pasti aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi jemaah sekalian. Sangat rugi kalau kita tidak memiliki waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita itu gampang baper? Kenapa kita sekarang ini hati kita ini cepat rapuh jemaah? Kenapa sekarang ini kita ini ya kondisi kita mentok sana sini? Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah beliau menghadapi bagaimana kerasnya dakwah mendakwahi kufar Quraisy. Wataknya, karakternya kita tahu. Ya. Dan Nabi dalam kesendiriannya dicemooh dengan orang-orang Quraisy, juluki dengan sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta, majnun, semua kalimat-kalimat yang negatif ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak mampu lagi menghadapi kuatnya, kerasnya dakwah pada saat itu. Dan apa solusinya jemaah sekalian? Apa solusinya? Allah perintahkan Nabi-Nya untuk bangun di tengah malam. Apa kata Allah? Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fil nahari sabhan tawila. Inna nashi'atal lail. Bangun di tengah malam wahai Muhammad. Hidupkan malammu dengan membaca Al-Quran Al-Karim, qiyamul lail pada saat itu. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an, yang akan menjadi penguat hatimu, wa aqwamu qila, mengokohkan jiwamu, menguatkan karaktermu. Itu jemaah. Jadi kita ini salah satu sebab mengapa kita gampang stres. Ya mohon maaf, masalah tidak selesai karena kita tidak minta sama Allah, nggak punya waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu tersebut Allah janjikan semua kebutuhan kita. Mau ampunan dosa ada di situ. Mau meminta pekerjaan, Allah akan kabulkan. Dan itu terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah siapa? Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya karena tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya sendiri tidak mau beriman dan mengikuti Nabi Ibrahim, maka beliau meninggalkan kaumnya untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan keimanannya. Sedih memang iya, tapi beliau pilih
menyendiri beribadah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat apa anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Setelah beliau berkhalwat dengan Allah, mengkhususkan waktu dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan seorang anak yaitu Ishaq dan seorang cucu yaitu apa? Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan aku jadikan keduanya seorang nabi. Anugerah terindah jemaah setelah beliau apa? Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah selanjutnya, Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau memasuki mihrabnya Maryam untuk membawakan makanan. Ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, beliau mendapati makanan sudah terhidang di sisi Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab." Ya, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Beliau mendapati rezeki makanan sudah terhidang di sisi Maryam. Dan beliau mengatakan, "Qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada? Apakah ini punyamu? Ya, apakah ini milikmu? Dan dari mana makanan ini?" Apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Makanan ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini keajaiban jemaah sekalian. Setelah Maryam berkhalwat di mihrabnya, keajaiban, anugerah Allah turunkan berupa rezeki langsung di sisinya. Maka ketika Nabi Zakaria melihat anugerah yang diperoleh oleh Maryam dan keajaiban yang didapati oleh Maryam, Nabi Zakaria juga berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di mihrab ini Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Mereka atau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta keturunan. Dia jelas sekali. Beliau itu sudah usia yang sudah renta, tidak muda lagi, tubuhnya lemah, rambutnya sudah berubah, bahkan istrinya mandul jemaah sekalian. Tapi ketika beliau mengkhususkan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa untuk meminta keturunan, tidak berputus asa, apa kata Allah? Ya, fanadatul malaikah. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria sedang salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira berupa siapa? Seorang anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang kelak Yahya ini atau Nabi Yahya ini akan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyida, akan menjadi pemimpin, wa hasura wa nabiyya minas salihin. Dan mereka Nabi Yahya akan dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jelaskan bagaimana Allah memberikan anugerah dan keajaiban bagi hamba-hambanya yang mengkhususkan waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah sekalian, mumpung Allah berikan kehidupan, mumpung kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususkan waktu kita dalam rangka berdoa Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita merengek, meminta permohonan ampun, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah dan keajaiban sebagaimana Allah telah berikan keajaiban dan anugerah kepada orang-orang yang saleh. Mungkin ini bisa kita sampaikan, lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.